Gaza Inter. Kembali lagi di Update Inter, channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan, dan inilah berita hari ini. Setelah pertandingan Empoli versus Bologna, kini giliran Bologna versus Como. Inter tidak ingin melewatkan satu detik pun penampilan Sam Beukema dan terus mengirim pencari bakat untuk memantau pertandingan Rossoblu. Lebih baik lagi jika mereka juga dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk mengamati Santiago Castro yang biasanya masuk sebagai pemain pengganti di babak kedua, serta Nico Paz, pemain muda berbakat yang menjadi harapan Nerazzurri pada bursa transfer musim panas lalu. Namun menjelang musim panas, isu utama yang dihadapi adalah memperkuat lini pertahanan dengan mencari pengganti ideal bagi Francesco Acerbi yang kemungkinan akan hengkang setelah Piala Dunia antar klub, terutama karena musim ini ia kerap mengalami cedera. Bek tengah asal Belanda kelahiran 1998 ini telah menunjukkan kemampuannya beradaptasi dengan baik di sepak bola Italia dan kini menjadi salah satu pilar utama dalam tim asuhan Vincenzo Italiano, seperti halnya saat ia bermain di bawah arahan Thiago Motta. Hal yang disukai darinya adalah gaya bermainnya yang alami dalam menafsirkan peran serta kemampuannya dalam menggiring bola, yang mencerminkan ciri khas sepak bola oranye. Di sisi lain, ada kesan bahwa Inter harus bersiap untuk berinvestasi dalam jumlah besar, sekitar 30 juta euro, terutama karena Bologna masih harus membayar 20% dari hasil penjualan kembali kepada AZ Alkmaar, klub asalnya yang melepasnya pada musim panas 2023. Namun ini bukanlah hambatan yang tak teratasi selama ada keyakinan terhadap kualitas bek asal Belanda tersebut. Analisis Gazzetta dello Sport patut diperhatikan. Inter Milan tetap mampu bersaing di papan atas meskipun kehilangan performa Kapten Lautaro Martinez dan Hakan Calhanoglu yang sering absen karena cedera. Padahal kedua pemain tersebut merupakan pilar penting dalam skuad Inter. Sang kapten telah kembali ke performa terbaiknya selama sebulan terakhir, dan kini Inzaghi berharap Hakan Calhanoglu dapat segera menyusul. Kontribusi Calhanoglu sangat dibutuhkan, terutama di bulan-bulan krusial ini dengan jadwal padat yang menanti Inter Milan. Meskipun menunjukkan semangat dan dedikasi saat melawan Milan, Gazzetta dello Sport mencatat bahwa Calhanoglu belum berada dalam kondisi optimal. Wajar saja, mengingat ia baru pulih setelah absen selama sebulan. Perbandingan dengan musim lalu cukup mencolok. Di musim 2024-2025, Calhanoglu telah absen dalam 10 pertandingan karena cedera. Sementara itu sepanjang musim 2023-2024, ia hanya absen 3 kali. Lebih lanjut, hingga titik ini di musim lalu, Calhanoglu telah bermain setidaknya 80 menit dalam 18 pertandingan, sedangkan musim ini hanya 7 pertandingan. Inter merampungkan total 7 transaksi dalam bursa transfer Januari yang baru saja berakhir. Namun hanya satu pemain yang masuk ke skuad Simone Inzaghi menunjukkan pendekatan konservatif BP Marotta dalam kebijakan transfer musim dingin ini. Nikola Zalewski bergabung dengan Inter dari AS Roma di penghujung jendela transfer dengan status pinjaman. Nerazzurri memiliki opsi untuk mempermanenkan pemain asal Polandia itu pada musim panas mendatang. Selain Zalewski, Inter tidak mendatangkan pemain baru lainnya dalam upaya mereka mempertahankan gelar Serie A. Di sisi lain, Inter melepas 6 pemain, meskipun hanya 1 hengkang secara permanen.
Alessandro Fontanarossa kembali dari Regina sebelum akhirnya dipinjamkan ke Carrarese. Tajon Buchanan bergabung dengan Villarreal dengan status pinjaman dan opsi pembelian setelah kurang mendapatkan menit bermain di bawah asuhan Simone Inzaghi. Thomas Palacios dipinjamkan ke Monza demi mendapatkan lebih banyak pengalaman bermain. Isiaka Kamate kembali dari masa pinjamannya di AVS, tetapi langsung bergabung dengan Modena dengan status pinjaman. Jan Zuberek mengalami situasi serupa, kembali dari Lecco kemudian dipinjamkan ke Avellino. Meskipun baru bergabung dengan Inter Milan beberapa hari yang lalu, Nikola Zalewski telah berhasil mencuri perhatian para penggemar Nerazzurri. Dalam derby della Madonnina melawan AC Milan, pemain asal Polandia ini menunjukkan kemampuannya hanya dalam 14 menit penampilannya di lapangan. Zalewski memberikan dampak instan, bahkan menciptakan assist yang tak terduga untuk gol penyeimbang Stefan de Vrij. Tentu saja, ekspektasi terhadap Zalewski kini semakin tinggi, apalagi ia telah melampaui kontribusi Buchanan yang dipinjamkan ke Villarreal. Buchanan sendiri musim ini tak mampu memberikan kontribusi maksimal karena dihantui cedera. Tuttosport melaporkan bahwa Simone Inzaghi sangat terkesan dengan Zalewski yang mampu memahami dan menjalankan perannya dengan baik. Meskipun telah menunjukkan performa yang menjanjikan, Zalewski perlu menjaga konsistensi penampilannya. Inter dan AC Milan terus berkomitmen dalam proyek bersama mereka untuk membangun stadion baru di distrik San Siro. Meskipun rencana ini telah lama diumumkan, prosesnya masih menghadapi berbagai kendala birokrasi dan perbedaan pandangan dengan pemerintah kota. Wali Kota Milan, Giuseppe Sala, baru-baru ini memberikan pembaruan terkait proyek tersebut. Dalam wawancara dengan RTL 102,5 yang dikutip oleh FC Inter 1908. Dalam pernyataannya, BP Sala mengonfirmasi bahwa kedua klub telah kembali bekerja sama dalam proyek ini dan mengakui bahwa itu adalah satu-satunya cara agar stadion baru bisa terwujud. Hal yang baik adalah Inter dan Milan kembali bersatu karena tidak ada cara lain. Membangun stadion membutuhkan lebih dari 1 miliar euro. Jika kedua pemilik tidak bekerja sama, ini tidak akan terjadi. Saya harap saya telah cukup mempertahankan San Siro yang lama tetapi dicintai ini, katanya. Situasi kepemilikan Inter kembali menjadi perbincangan setelah muncul minat dari sejumlah investor asing untuk membeli saham klub. Menurut laporan Isol 24 Ore, dalam beberapa pekan terakhir, beberapa pihak telah menyatakan ketertarikan untuk mengakuisisi bagian dari kepemilikan mayoritas yang saat ini dipegang oleh Oaktree Capital Management. Meski demikian, hingga saat ini belum ada negosiasi konkret yang dimulai. Sumber yang dekat dengan situasi ini menyebut bahwa ketertarikan investor muncul secara organik dan bukan atas dorongan Oaktree sendiri. Salah satu faktor yang dapat meningkatkan valuasi Inter adalah proyek pembangunan stadion baru. Oaktree tetap berkomitmen untuk mengelola klub dalam beberapa tahun ke depan dengan fokus pada stabilisasi keuangan dan pertumbuhan bisnis.